Gue cuma mau nunjukin aja dilema yang gue hadapin. Jadi sesuai judulnya, gue mau show kamera gear gue, travel gear gue yang gue bawa kali ini ke Hong Kong buat family holiday. Jadi gue baru aja beli Fujifilm X-T5 dan gue bawa lensanya f/23mm. Dan juga ini gue bawa Sony A74 gue dengan lensa 16-35 yang gue pakai buat syuting ini. Jadi selalu eternal battle, gua itu selalu dilematis antara mau punya satu sistem atau dua sistem. Tadinya gua udah happy dengan Sony full frame. Gua juga ada Sony A7S III yang gua nggak bawa. Tapi di 2023 ini rencananya gua mau lebih streamline gear gua. Gua ada Sony A74, Sony A7S III, Film X-T5. Menurut gue itu kebanyakan overkill. Jadi dilemanya, option-optionnya, satu adalah gue jual salah satu Sony gue, either gue jual Sony A7S III atau gue jual Sony A74-nya. Terus gue akan end up, satu adalah untuk video dan foto full frame, which is Sony. Dan satu lagi adalah Fujifilm X-T5 yang primarily adalah untuk fotografi yang daily. Atau option kedua, gue jual dua-duanya, gue jual Sony A7S III, gue jual Sony A74, dan gue beli Sony A7R5 yang juga baru rilis. Jadi gue akan end up dengan Fujifilm X-T5 dan Sony A7R5. Or, gue jual semua Sony dan gue full ke Fujifilm system, gue all in ke Fujifilm. Gue ada Fujifilm X-T5 dan gue ada Fujifilm X-H2 atau X-H2S yang buat video. Jadi ada ya beberapa option. Anyway, daripada kepanjangan, ini gue akan tunjukin foto-foto Fujifilm X-T5, foto-foto dari Sony A74 gue, dan video dari Fujifilm X-T5, video-video dari Sony A74, dan coba menurut kalian gimana? Bisa bedain atau enggak? Prefer yang mana? So let's go! I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only. Oke, ini sekarang gue nge-shoot pakai 23mm Fuji F2 dengan X-T5. Ini gue pakai external mic yang sama barusan dengan si Sony ini. Gila, ini gede banget. Nah, anyway, dari jam You know we met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of us.
moving quick in the wild, gotta get it right. Ini tuh yang penting, ini yang bagusnya nih. So what do you guys think? Kalian udah lihat hasil videonya, udah lihat hasil foto antara Sony dan Sony A7 IV dan Fujifilm X-T5. Kalau buat gue nyimpulin ada pro and con masing-masing antara si Sony dan si Fuji ini. Agak sedikit repot kalau bawa dua sistem waktu liburan, jadi lebih ribet. Karena gue harus bawa bodinya, bawa lensa masing-masing buat si Sony dan si Fuji. Tapi mungkin coba gue summarize sedikit, menurut gue pengalamannya pakai si Sony dan si Fuji untuk pergi liburan, pergi traveling bareng keluarga ya. Si Sony ini dibanding si Fujifilm, satu, Sony bodinya lebih gede dan lebih berat. Dan ini nih Sony ngasih kesan professional look, kayak lo tuh paparazzi gitu kalau kemana-mana ya. Dua, lensa-lensa Sony karena full frame jauh lebih gede dibanding Fuji dan jauh lebih berat dan jauh lebih mahal. Tapi secara autofocus performance ini dia. Si Sony gue ngerasa lebih nancep, lebih precise, lebih tajam hasilnya, lebih cepet dapetin subjek yang gue mau. Dan karena full frame, hasil bokehnya juga lebih creamy kelihatannya, lebih berasa. Keempat, low light. Low light itu kalau matahari udah terbenam ya. Nah jadi kadang kalau gue mau pergi ada acara keluarga, gue kadang harus mikir dulu, ini akan sampai malam atau siang aja. Karena si Sony low light performance-nya, ISO-nya, menurut gue jauh lebih bisa di-push dibanding Fujifilm. Kalau Sony kasarnya masih 6.000 ke atas, 12.000 masih oke, 12.000 ISO. Kalau si Fuji 6.000 aja udah agak riskan. Dan kelima, mungkin ini yang karakter full frame ya, foto-fotonya seperti kalian lihat, rasanya tuh lebih bold gitu, rasanya lebih apa ya, lebih bold, lebih kontras, rasanya tuh begitu. Itu kalau Sony. Nah kalau Fujifilm itu bodinya smaller, desainnya itu retro, dan juga lebih banyak analog controlnya. Kedua, lensa-lensanya Fujifilm jauh lebih kecil, jauh lebih murah dibanding si Sony full frame, dan lebih enteng juga. Jadi gampang banget buat dibawa kemana-mana. 3. Fujifilm kalau autofocus X-T5 ini gue merasa ada improvement dibanding Fujifilm X-T4, tapi tetap kadang-kadang hit or miss lah. Kayak kalau Sony itu 10 dari 10, kalau Fujifilm ya gue bilang 8 dari 10 lah autofocusnya. Keempat, nah low light. Low lightnya ini berasa banget nih, Fujifilm jelas-jelas kalah dibanding Sony. Kalau dia udah ISO 3200, 6400, gue berasa tuh beberapa shot kelihatan agak wash out, kelihatan kayak apa ya, kayak burem, kayak hasil jepretan Nokia zaman lama gitu. Jadi nggak tajam. Jadi kadang kalau gue mau pergi dinner atau gue takut mau shoot di low light, aduh Fujifilm gue agak-agak riskan, nggak berani bawa gitu. Atau subjeknya tuh harus nggak gerak. Tapi kelima, gue berasa Fujifilm itu menang di Fujifilm Simulation. Jadi lo bisa mainin, ada pilihan banyak Fujifilm look, dan bahkan lo bisa bikin resepi sendiri Fujifilmnya. Jadinya tuh
out of camera tuh JPEG-nya, RAW-nya tuh udah ke bake in dengan film simulation itu. Jadi lu bisa bereksperimen, jadi hasil foto-fotonya tuh kelihatan lebih artsy dibanding Sony. Nah, jadi kurang lebih gitu guys, perbandingan antara Sony dan Fuji Film System. Intinya, kalau Sony itu lebih profesional, lebih kayak cool, yang kesannya nggak akan mengecewakan lo. You will get the shot, hasilnya bersih, hasilnya tajam buat professional work job gitu. Tapi kalau si Fujifilm, itu ngebuat lo tuh pingin bawa kemana-mana. Dan kalau lo bawa kemana-mana tuh, lo nggak berasa kayak paparazzi, lo tuh berasa kayak itu apa ya, kayak aksesoris keren gitu karena retro looknya. Terus hasil foto-fotonya juga di Sony dibanding Fuji. Kalau Sony itu kesannya clean, professional. Kalau Fuji itu kesannya art gitu. Itu yang menurut gue perbedaannya. So jadi keputusannya gimana dong? Milih Sony atau Fuji atau apa? Menurut gue akan keep dua-duanya. Setelah gue pikir-pikir, gue tetap rencana make Sony dan make Fuji tergantung kegunaannya apa. Obviously Sony menang kalau in terms of video. Kalau Fujinya X-C5 nggak ada flip out screen. Tapi menurut gue yang menurut gue belum berani pindah ke Fuji adalah low light performance-nya. Itu aja yang menurut gue Fujifilm kalah jauh. Dan kalau Sony, misalnya gue mau get rid of Fujifilm terus gue semua pakai Sony, ribetnya adalah bodinya itu gede. Jadi kemana-mana tuh gue berasa kayak paparazzi. Dan juga kayaknya kalau buat street gitu kayak lu berasa banget dan menarik perhatian gitu. Jadi kalau kemana-mana bawa Sony itu gue nggak merasa pede, bukannya merasa keren, malah dikira kayak lo kayak wartawan gitu. So anyway, gitu aja menurut gue, pandangan gue. Semoga sharingan gue ini bermanfaat buat lo yang mikir perbandingan antara Sony dan Fuji dan Fujifilm X-C5 gimana. Oke, gitu dulu dari gue. Thank you for watching guys.